Gue tuh saat ini di bisnis parfum. Parfumnya itu lebih spesifiknya adalah parfum-parfum Timur Tengah. Yang mayoritas itu dari Saudi dan juga ada dari Uni Emirat Arab Dubai. Kenapa harus gue pilih parfum sebagai bisnis gue saat ini? Sebenarnya kalau bicara parfum, parfum itu adalah hal yang menurut gue nggak ada masanya, nggak ada zamannya, karena sampai kapanpun orang pasti akan butuh aroma. Itu pertama. Kedua, bicara aroma ini juga hal yang unik dan menarik. Kenapa? Aroma itu sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Kenapa? Kalau berbicara hukum peluang, sering saya sampaikan seperti itu, aroma itu akan selalu ada yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Karena gue coba ambil satu contoh, kalau ada dua parfum yang sama, misalkan dengan notes yang sama, tapi satu notes di sini dikurangin sedikit aja, misalkan komposisinya, maka itu udah menciptakan aroma yang baru. Jadi kenapa parfum? Itu tadi salah satunya. Selalu ada yang baru, baru, dan dia tidak termakan oleh zaman. Selain itu juga karena gue sebagai seorang muslim, wangian itu juga masuknya sunnah. Jadi secara tidak langsung ketika gue berjualan dapat pahala, orang yang beli dan pakai juga dapat pahala. Memang gue mengawali ini dari online, di platform TikTok ya. Online itu kurang lebih 3 tahun lebih. Tapi ada hal yang gue agak kurang puas, yaitu ketika gue menerima pertanyaan banyak orang, aromanya seperti apa, di situ gue banyak menjelaskan tentang aroma-aroma. Tapi satu indera yang belum bisa memastikan orang itu tahu adalah indera penciuman. Nah itulah yang nggak pernah didapat sama orang di online. Itu yang pertama. Kedua, banyak juga kejadian-kejadian ada istilahnya blind buy di dalam dunia online. Jadi orang kayak gambling, beli parfum, dia cuma dapat cerita, dia sebenarnya tidak tahu persis aromanya seperti apa. Dia hanya semacam gambling, dia dapat, bisa jadi dia suka, bisa jadi dia kurang suka. Tapi dengan adanya offline store, salah satu harapan gue, keinginan gue adalah supaya banyak orang tahu bahwa aroma dari parfum-parfum Timur Tengah itu oke. Itu pertama. Kedua, menghilangkan istilah yang namanya blind buy. Jadi orang benar-benar beli, mengeluarkan uang, dia mengambil aroma yang benar-benar sesuai apa yang mereka inginkan. Karena berbicara aroma itu unik. Karena salah satu hal yang subjektif di dunia ini adalah parfum. Jadi kalau ada parfum A orang suka banget, belum tentu si B suka banget. Bisa jadi si B nggak suka banget gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa gue termotivasi untuk buka offline store. Jadi orang bisa experience secara langsung, merasakan aroma, terutama parfum-parfum Timur Tengah. Kalau bicara omset, alhamdulillah pastinya ya. Di sini gue jujur kalau offline itu kurang lebih baru 2 bulanan ya. Kalau di online itu gue udah 3 tahun lebih kalau online. Kalau bicara omset, ya alhamdulillah 3 digit, ratusan juta sih masuk. Pastinya doakan juga buat semua yang lagi dengarkan atau siapapun yang lagi nonton, doakan bisa sampai miliaran. Bicara tantangan yang dihadapi dalam bisnis parfum ini menarik ya. Tapi kita sepakat dulu, apapun yang kita jalankan di hidup ini pasti ada yang namanya tantangan, halangan, rintangan. Begitu juga di dalam dunia parfum. Tantangannya, ya kita tahu lah, banyak orang-orang yang menjual saat ini parfum-parfum Dubai itu ternyata dia itu KW atau palsu. Mungkin prosesnya dari sisa-sisa botol yang orang beli original, diisi ulang lagi, dia jual dengan harga yang murah. Nah ini juga sebagai tantangan saya. Jadi ada orang-orang yang pertama kali coba parfum Dubai tapi dia salah beli. Akhirnya mereka udah meng-underestimate yang namanya parfum Timur Tengah karena mendapatkan kualitas yang seharusnya mereka tidak dapat. Sebenarnya itu salah satu tantangan yang paling utama. Tapi kalau berbicara kompetitor, so far sampai saat ini justru kita sesama kompetitor kadang-kadang sangat berteman, suka kumpul, saling sharing. Seru sih. Yang paling utama yang tadi saya sampaikan sih, lebih ke barang-barang yang KW, yang secara nggak langsung ketika ada orang yang dapat itu, jadi penilaiannya terhadap parfum Timur Tengah berbeda dengan yang seharusnya. Kalau lokasi toko, subhanallah, sebenarnya saya cari tempat tuh udah kemana-mana gitu. Tapi saya percaya dan yakin, saya dikasih kemudahan sampai saya dapat
Ini tepatnya di Jakarta Timur, di daerah Condet, di mana orang sudah tahu, udah terbranding kalau Condet itu daerah pertama parfum. Walaupun so far masih banyak parfum refill, tapi image parfum itu sudah ada. Kedua, Timur Tengah juga salah satu branding dari Condet. Banyak orang-orang keturunan Timur Tengah juga di daerah Condet. Dan ketiga yang alhamdulillah lagi, saya pribadi dapat tempat yang areanya itu justru di salah satu area yang cukup elit di kawasan Condet. Dimana kalau teman-teman nanti mampir kemari, itu di sekitaran kita itu banyak brand-brand ternama. Jadi memudahkan orang juga melihat kita, dan dari segi value juga tempat kita juga ikut keangkat gitu. Kayak misalkan ada Starbucks, ada Subway, Domino's, Richeese, ada Asko, Fore, coffee shop, banyak banget. Jadi teman-teman yang mampir ke sini selain bisa menikmati aroma, juga bisa menikmati rasa di daerah situ. Kalau berbicara sosok seorang Ahmad Ali, panjang ya guys perjalanan hidup nih. Yang pasti kalau gue bikin cerita pendek, gue mengalami fase-fase jatuh di dalam hidup tuh nggak sekali, nggak dua kali, beberapa kali. Yang pasti yang bener-bener kacau banget itu kurang lebih 3 kali, bener-bener kayak halilintar. Jadi kalau bercerita, gue ini termasuk unik. Dimana-mana orang pada umumnya mengawali dunia employee, abis itu masuk ke entrepreneur, ya. Tapi kalau gue diawali dengan entrepreneur, ke employee, dan masuk lagi ke dunia entrepreneur. Itu menariknya dari perjalanan hidup gue. Banyak orang panggil gue Habib ya, tapi bukan lagi mendeklarasikan diri gue Habib. Tapi menarik juga sih, kenapa Habib nggak ceramah? Karena mayoritas orang taunya, umumnya seorang Habib itu ceramah. Sekarang kita sepakati dulu, ceramah ini tujuannya adalah menyampaikan hal baik, betul ya? Tapi ternyata dalam menyampaikan hal baik itu medianya nggak harus berbentuk ceramah. Banyak juga dengan hal-hal yang sifatnya komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Kita bisa salah satu yang tadi di awal saya sampaikan, di mana salah satu parfum ini juga bagian dari sunnah. Nah ini kan juga bagian dari menyampaikan hal kebaikan gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa menyampaikan hal baik, mengajak orang kepada hal yang baik, enggak metodenya hanya ceramah. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya apa yang gue lakukan sekarang, yaitu menjual produk yang masuk kategori sunnah. Banyak orang menyampaikan bahasa parfum itu dengan istilah notes yang mungkin orang mayoritas bahkan nggak tahu. Contoh ya, ada notes namanya vetiver. Mungkin jangankan aromanya, bentuk vetiver itu kayak gimana orang belum tentu tahu gitu. Makanya di sini gue biasanya menceritakan aroma itu dengan sebuah perumpamaan, dengan imajinasi atau sebuah karakter. Contoh, ada satu perfume, dia wanginya itu istilahnya green. Dia wanginya itu gue bisa ceritakan seperti masuk hutan, ada rumput basah di depan kita, ada air terjun yang kena kita percikannya. Jadi orang tuh merasa ketika semprot bener-bener masuk seperti apa yang gue kasih imajinasi. Ada yang wanginya kayak puding karamel, ada yang gue katakan wanginya itu seperti cinnamon roll, dan masih banyak lagi. Mungkin salah satunya itu, karena berbicara atau menceritakan aroma itu jujur memang bukan hal yang mudah. Tapi dengan gaya bahasa yang sederhana tadi, itu bisa menyampaikan sesuatu ke orang sehingga orang itu berimajinasi dan orang itu semprot sama dengan imajinasinya dan proof. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang gue bilang tadi, hambatan hidup pasti banyak ya. Hambatan hidup di sini macam-macam. Biasanya salah satunya adalah terlalu sibuk kali ya. Saat ini jujur alhamdulillah agak terlalu sibuk gitu, karena ada beberapa line bisnis juga yang kita jalankan. Jadi salah satu yang sulit itu adalah membagi waktu, dimana gue harus concern di parfum, dimana gue harus concern ketemu orang, dimana gue harus concern untuk di depan laptop. Jadi salah satunya kalau berbicara saat ini ya, hambatan itu lebih ke waktu. Jadi kalau gue bisa belah diri gue beberapa orang, itu kayaknya lebih nikmat. Tapi itu nggak mungkin. Tapi sekali lagi, itu gue bisa katakan happy problem. Dari karyawan gue ke move bergerak ke pebisnis. Tadi gue sempat udah cerita ya, menariknya gue itu bahkan diawali dari pebisnis, karyawan ke pebisnis lagi.
Kalau kenapa, saya percaya dan saya yakin siapapun yang kita tanya pengennya kerja atau punya usaha. Saya pernah melakukan eksperimen itu. Kalau ditanya orang pengen punya usaha atau kerja, mayoritas orang bilangnya pengen punya usaha, walaupun kecil-kecilan. Jadi kita sepakat hampir semua orang itu pengen punya usaha. Jadi itu yang motivasi saya secara pribadi. Jadi waktu saya masih kerja, sebenarnya saya udah sedikit demi sedikit udah melakukan ngebangun bisnis ini kecil-kecilan. Ketika udah mulai settle, baru saya resign dari pekerjaan saya, tinggal mengembangkan bisnis yang sudah saya bangun, yaitu parfum ini. Tips yang mau mulai, sebenarnya ada satu slogan yang sering kita dengar di sosial media, mulai aja dulu, yang dari platform ijo-ijo itu loh. Jadi mulai aja dulu tuh ternyata penting. Kadang pikiran kita ini yang mengganggu kita sendiri, terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak pertimbangan, sehingga kita tidak memulai. Ternyata setelah kita memulai, nggak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi yang paling penting adalah mulai aja dulu. Itu satu. Kedua, harus punya niat yang kuat. Dan yang terakhir, jangan males. Itu sih. Jadi kalau kita lihat saat ini mungkin kalau di Jabodetabek, offline store khusus Timteng yang konsepnya butik kayak begini, itu ternyata alhamdulillah itu baru gue. Jadi gue bisa bilang ini adalah pionir. Harapan ke gue bisa buka cabang di mana-mana, terus mengembangkan juga di dunia online, dan pastinya gue pengen jauh bisa lebih lengkap semua varian Timur Tengah di toko gue. Jadi siapapun yang kemari, semua terpuaskan, apa yang dicari ada. Berbicara perjuangan gue bisa sampai titik ini, sebenarnya panjang banget ya guys. Banyak. Kalau gue cerita mungkin bisa panjang kali lebar sama dengan luas nih. Tapi ada beberapa hal yang masih gue ingat, semuanya ingat sih. Terutama ketika gue sempet jatuh di awal, waktu itu gue sempet menjadi entrepreneur, gue dagang di daerah Tanah Abang. Itu gue tutup, pokoknya saat itu lagi kacau. Tutup sehingga gue banyak ada beberapa tanggungan di luar, sehingga gue mulai merangkak lagi dari bawah. Sampai gue pernah juga menjadi ojek online, dimana saat itu tukang ojek aja belum mau jadi ojek gitu online, gue udah jadi ojek online. Terusnya gue juga pernah dagang di pinggir jalan, gue pernah banyak hal ya, terutama kayak ini parfum inilah yang terakhir. Dulu di awal ini parfum gue memulainya justru numpang di tempat orang. Jadi gue waktu itu masih kerja sebagai seorang employee. Jadi setiap pulang sore itu gue kerja tuh daerah Mampang, rumah gue tuh di Kebayoran, gue numpang di tempat saudara gue tuh di Condet. Jadi di tengah-tengah gue pulang kantor numpang live TikTok di studio orang, bayangin ya. Itu gue mulai jam 9 sampai jam 12. Jam 12 gue pulang lagi ke daerah Kebayoran. Terus itu terjadi kurang lebih 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. 2 tahun setengah kurang lebih. Jadi sampai nyokap gue, ibu, setiap gue pulang cuman bilang apa? Mat, lo kayak ngekos di rumah cuma numpang tidur gitu. Jadi fase-fase itu gue lewatin banget. Sampai akhirnya dari keuntungan gue beli parfum 1, 2, 3, 4. Akhirnya sampai gue bikin studio sendiri di kamar di rumah gue, sehingga gue punya waktu live bisa lebih panjang. Gue bisa melakukan hal itu lebih tanpa waktu, bahkan jam 3 malam, setengah 4, jam 2 malam itu gue tetap live. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, ini buka offline store yang alhamdulillah masuk kategori kata orang si mewah gitu ya. Dan tetap online-nya jalan, bahkan kita udah mulai beranak pinakin akun online dan offline-nya juga ada. Jadi perjuangan ya. Satu sih kuncinya, bedanya orang sukses dan orang gagal. Kalau orang gagal itu selalu mencari alasan, tapi orang sukses itu selalu mencari solusi. Kenapa orang gagal seneng banget cari alasan? Karena alasan itu selalu masuk akal dan selalu benar. Tapi alasan tidak bisa membuat orang sukses. Hanya solusi saja yang bisa membuat orang sukses. Fight for something you believe. If you fight for nothing, don't do anything. Ngerti sih maksudnya, walaupun secara bahasa mungkin belum benar ya.
Artinya perjuangkan apa yang kamu percaya. Ketika kamu berjuang untuk hal yang tidak kamu percayai, mendingan kamu nggak usah lakukan apapun. Jadi kita harus percaya dulu terhadap apa yang kita mau jalankan, perjuangkan, maka insya Allah apa yang kita inginkan pasti akan kita capai. Mindset is doa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakinkan, itu pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Tinggal tunggu waktu.